Hello everyone, welcome back to channel Jualan Laptop Indonesia with me Andre. So, hari ini gua bakal review laptop bekas yaitu Acer Aspire A314. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa diklik tombol like and subscribe-nya. Jangan lupa juga dinyalain logo loncengnya biar dapat notifikasi tiap kali kita update video terbaru. So, laptop yang kali ini gue review adalah laptop Acer Aspire A314. Laptop yang termasuk low budget dan nggak bikin kantong kalian jebol. Langsung aja kita mulai ke reviewnya. Let's go! Oke, gue mulai dari desainnya terlebih dahulu seperti biasa. Acer Aspire ini dia berwarna hitam polos aja. Cuma dia ada corak-corak garis-garis seperti kayu ya kalau kalian lihat di sini. Nah, ini kan kelihatan dia ada garis-garisnya mirip kayak warna kayu, dan di sini juga ada garis-garisnya nih. Ini lebih jelas lagi. Dan garis-garisnya ini menurut gue mirip banget sama kayu. Dan warnanya polos aja, nggak ada campuran warna lain. Di bagian back covernya juga ada tulisan Acer, seperti biasa tulisan Acer aja. Dan menurut gua untuk bodinya sendiri ini sedikit unik, karena kalau kalian tutup, posisinya ditutup seperti ini, kalian akan ngelihat ini dia sedikit apa ya, kalau bisa dibilang lebih condong keluar gitu. Dan ini ada tulisan Aspire di sini. Gua nggak terlalu tahu sih fungsinya untuk apa ya, mungkin untuk memperluas pandangan aja gitu biar nggak sempit di bagian hinge-nya ini, jadi bukanya tuh lebih lebar. Dan ini bisa ditekuk juga sampai dengan 180 derajat, jadi kayak gini, nah lurus, tapi dia nggak bisa 360, jadi ya paling mentok segini, sekitar berapa ya, 240 kali ya segini, apa ya pokoknya segitulah. Tapi kan siapa juga yang mau pakai laptop sambil begini kan, nggak mungkin gitu. Kayak gini aja udah nggak jarang, pasti pakainya kayak gini gitu. Cuma ini untuk pengetahuan aja, jadi nggak usah takut laptop kalian bakal patah seperti itu. Untuk bobotnya sendiri dia berada di kisaran 1,8 kg. Kita masuk ke bagian displaynya nih. Display dari laptop Acer Aspire A314 ini memiliki layar berukuran 14 inch dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel. Serta layarnya ini sudah memiliki LED backlight dan memiliki teknologi yang namanya Acer Shine Crystal. Nah, di bagian atas layar ini seperti biasa terdapat satu buah webcam yang beresolusi 6480 x 480 pixel. Dan menurut gua untuk kameranya sendiri ya lumayan lah ya, kayak laptop-laptop standar lainnya. Jadi nggak bisa terbilang bagus banget dan juga nggak bisa dibilang ya jelek banget gitu. Jadi standar aja. Oke, untuk masuk ke bagian keyboardnya. Keyboardnya ini sendiri dia bertekstur gitu. Jadi ada kasar-kasarnya. Dia mirip kayak, ya mungkin ini untuk memperkuat grip kalian aja lah saat ngetik gitu, biar nggak gampang meleset. Dan kalau terlalu licin kan takutnya pas mencet tuh malah typo gitu, bahasa lainnya typo coy. Nah, ini untuk mempererat grip kalian aja saat ngetik. Dan yang sedikit gua sayangkan sebenarnya untuk touchpadnya, jadi ini nggak terlalu nggak terlalu luas gitu. Sedikit disayangkan aja, seharusnya ini bisa lebih diperluas, karena di bagian atasnya sini kalau kalian lihat ya, ini kan masih nyisa banyak. Seharusnya kalau memang dibikin desainnya seperti ini, menurut gue keyboardnya seharusnya dibikin lebih naik lagi dan diperluas untuk bagian touchpadnya atau trackpadnya. Jadi untuk gerakan jari ataupun untuk gestur-gestur jari kalian saat megang touchpad itu lebih nyaman dan lebih enak gitu. Kalau kayak gini kan menurut gue sedikit disayangkan aja gitu. Jadi untuk touchpadnya juga nggak gede-gede banget. Palm rest-nya juga di bagian kiri juga nggak gede-gede banget, cuma nyisa di bagian kanannya aja gitu.
Dari segi performa, laptop Acer Aspire A314 ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Celeron N3350 dual core dengan base clock 1,1 GHz. Untuk penyimpanannya sendiri masih menggunakan hard disk sebesar 500 GB dan RAM sebesar 4 GB DDR3L. Untuk laptop ini juga sudah dibekali dengan Windows bawaan, yaitu Windows 10, bukan Windows 10 original tapi yang home gitu. Untuk grafiknya sendiri dia onboard, jadi memakai Intel HD Graphic 500 DDR3L. Untuk baterainya sendiri dia diklaim dapat bertahan sampai dengan 8 jam based on web ya. Untuk pemakaian normal ataupun untuk web browsing atau ngerjain tugas dia dapat bertahan sampai dengan 8 jam. Dan menurut gue juga setelah gue pakai lumayan irit untuk konsumsi baterainya ataupun daya tahan dari si baterainya sendiri gitu. Oke, untuk segi audionya sendiri bakal gue kasih sedikit previewnya. Nah, untuk audionya sendiri menurut gua standar aja, nggak ada yang kayak wah atau ya gimana gitu. Jadi standar aja untuk sekelas laptop notebook ini udah oke lah gitu menurut gua. Suaranya juga ya standar flat aja. Dapat bersaing di kelasnya mungkin ya, di harga sekelas segitu menurut gua ini udah lumayan bagus, dan juga suaranya nggak cempreng, jadi flat aja. Semuanya standar aja, nggak ada yang berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Di sisi konektornya sudah terdapat satu USB 3.0, 2 USB 2.0, satu port HDMI, satu port LAN, satu slot 4-in-1 card reader slot, dan satu audio combo jack. Di bagian konektivitasnya sudah tersedia satu WiFi dan satu Bluetooth versi 4.0. Oke, untuk benefit yang kalian dapatkan ketika membeli laptop Acer Aspire A314 ini apa aja sih? Yang pertama, laptop ini ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Udah jelas ya dari bobotnya dan dari desainnya aja kalian udah bisa lihat bahwa laptop ini slim dan ringan untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, ini baterainya yang irit dan tahan lama. Nah, untuk baterainya ini sudah diklaim dapat bertahan sampai dengan 8 jam untuk penggunaan standar ataupun untuk web browsing atau ngerjain tugas aja gitu. Dan udah gue buktikan sendiri, memang untuk baterainya sendiri ini dia irit dan juga nggak boros. Jadi untuk konsumsi dayanya lebih irit aja gitu. Nah, yang ketiga ini kalian sudah bisa memainkan PES 2016. Ini gua temuin dari web Acer-nya langsung. Diklaim sudah dapat bermain PES 2016. Nah, yang terakhir ini kelebihannya menurut gua, Acer Aspire A314 ini sudah menyediakan satu buah slot SSD M2 SATA. Jadi, untuk kalian yang ingin performanya lebih cepat ataupun untuk yang nggak suka yang lemot gitu ya, yang suka memakai SSD, Acer Aspire A314 ini sudah menyediakan satu buah slot M2 SATA. Jadi kalian bisa pakai SSD lur dek. Ya, gua sekarang mau sedikit bahas untuk menurut gua kekurangan dari si Acer Aspire A314 ini. Ya, yang seperti udah gue bilang tadi ya, untuk touchpad-nya gitu, menurut gua seharusnya dia lebih ke tengah, karena rata-rata untuk orang ini penggunaan untuk ngetik itu kan rata-rata di tangan kiri ya, jadi palm rest-nya ini bisa lebih luas. Jadi kalau kalian lihat kan ini lebih luas di sebelah sini daripada di sebelah sini. Jadi menurut gua, kalau gue pribadi untuk ngetik pun menurut gua ini tangan gue bakal kesenggol-senggol untuk touchpad-nya, jadi sedikit mengganggu. Lebih baik dipindah agak jadi center gitu di tengah. Dan untuk keyboardnya seperti yang gue bilang tadi, seharusnya bisa lebih dinaikin lagi. Jadi untuk touchpadnya bisa lebih diperluas lagi
untuk gerak jari yang lebih maksimal gitu, ataupun ya pokoknya lebih enak aja lah gitu. Dan juga menurut gua untuk kameranya sendiri sih ya seharusnya bisa sedikit ditingkatin lagi gitu, karena ini kan low budget gitu dan budgetnya nggak terlalu gede. Tapi gue juga nggak tahu apakah ini salah satu strategi Acer untuk mengurangi biaya. Jadi laptop ini termasuk low budget. Nah, webcamnya ini menurut gue seharusnya bisa ditingkatin lagi, jadi lebih bagus. Tapi untuk webcamnya sendiri menurut gue udah oke, karena dia ada autofocusnya gitu. Jadi ketika ada objek yang di depan lo, dia tuh bakal fokus ke yang depan, bukan yang ke belakang, seperti itu. Dan untuk RAM-nya sendiri ini sangat disayangkan sebenarnya, karena RAM-nya ini onboard, jadi nggak ada slot satunya lagi untuk ditambah gitu. Seharusnya menurut gua RAM-nya ini disediain satu slot lagi untuk ditambah, jadi untuk performa yang lebih maksimal. Apalagi udah pakai SSD, RAM-nya bisa di upgrade sampai dengan 8 GB. Menurut gua lebih bagus gitu, untuk performanya lebih enak lagi. Apalagi diklaim udah bisa bermain PES 2016 gitu kan. Nah, menurut gua lebih bagus sih kayak gitu. Oke, untuk rekomendasi dari gua, laptop ini cocok digunakan untuk para mahasiswa yang ngerjain skripsi ataupun ngerjain tugas-tugas kuliah. Menurut gue ini cocok banget, apalagi untuk budget-budget anak kuliah di budget-budget segini. Menurut gue ini cocok gitu. Untuk performanya juga udah lumayan. Dan laptop ini juga cocok digunakan untuk pekerja kantoran yang mungkin yang suka bawa laptop kemana-mana untuk presentasi ataupun untuk ngerjain tugas kantoran yang kerjanya mobilitas gitu untuk kemana-mana. Menurut gue ini juga cocok karena udah disediain slot SSD, jadi performanya bisa lebih cepat, bisa di-up lagi gitu. Untuk membuka program-program apa juga lebih cepat, untuk ngerjain tugas apapun juga lebih cepat. Serta untuk bodinya yang ringan, jadi ini cocok banget untuk mahasiswa ataupun pekerja kantoran yang mobilitasnya tinggi gitu. Untuk maksudnya bukan orangnya kabur-kaburan ya, maksudnya yang kerjanya suka pindah-pindah tempat ataupun nggak betah di satu tempat gitu. Nah, untuk yang nanya masalah harga dari laptop ini hanya berkisar di 1,5 juta sampai dengan 2,5 juta. Ini untuk kondisi second ya, jadi kalian bisa lihat di marketplace. Harga ini sesuai dengan, ya pokoknya sesuai dengan kondisi laptopnya ini juga, apakah ada kurangnya atau lecet atau ada goresan-goresan atau ada minusnya gitu. Jadi harganya ini tergantung dari kondisi si laptop tersebut gitu cuy. Oke, sekian aja review laptop Acer Aspire A314 hari ini. Kalau ada yang pakai laptop ini juga, coba komen di bawah menurut kalian performanya gimana sih, atau yang udah nambah SSD menurut kalian performanya gimana sih, apakah lebih enak ataukah sama aja atau standar aja sama seperti pas pakai hard disk gitu. Coba kalian boleh komen di bawah gimana pendapat kalian. Oke, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke orang tua, kerabat, teman, pacar, abang-abang bakso boleh ya. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. See you next week guys.